Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gata Dewi Artikasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pembuatan proyek Laravel. Nah, di mana judul besarnya itu Bina Desa. Nah, jadi dari proyek saya ini, saya membuat pengaduan aspirasi admin. Nah, yang kedua, inisialisasi Git beserta proses commit hingga checkout. Dan yang terakhir, passing data ke view, yaitu dari root, controller, dan view. Nah, yang pertama kita akan membahas pembuatan project Laravel, yaitu pengaduan aspirasi. Selesai. Nah, ini bagian cara pembuatan project barunya. Nah, langkah awal yaitu kita harus memastikan bahwa Laragon kita sudah nyala dan kita sudah menginstal Git. Itu kita klik Your Terminal. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita memeriksa apakah kita sudah menginstal Git atau belum. Nah, dengan perintah git strip version. Nah, di sini saya sudah ada Git yaitu dengan version 2.51.0.windows.1. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah Git ini dengan membuat posisi Git ini sudah berada di mana. Yaitu kita buat Git unit enter. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa di sini sudah dalam file pengaduan aspirasi admin sudah ada Git-nya. Dengan kita klik di bagian file, kita cari yang sekitar searching yaitu Laragon. Nah, di situ saya membuat di file ini dalam WMS terus pengaduan. Nah, di sini Git kita sudah berada di dalam file pengaduan aspirasi tadi. Nah, setelah itu kita cek apakah Git berhasil diinisialisasikan dengan perintah git status. Nah, jika seperti ini no commits yet, yaitu belum ada commit sama sekali yang di repository ini. Nah, setelah itu kita buat git add. Setelah itu kita cek lagi git status. Nah, jika sudah seperti ini, on branch master, berarti posisi Git sini sedang berada di branch utama yang bernama master. Dan file ini sudah ada di sudah menginisialisasikan bahwa kita bisa memodif dan ada tanda-tandanya di sini. Di sini sih. Setelah itu kalau git add tadi
git add ini itu tuh merupakan jika file kita sudah berstatus on-tracked, ada working directory, selanjutnya kita akan memasukkan file tersebut ke dalam stretch area, yaitu dengan git add tadi. Nah, kita harus memastikan, kita harus melihat ini, kalau jika hijau, dia berarti sudah kembali ke status working directory-nya, atau menampilkan kalau kita tuh bisa mengubah apa yang ingin kita buat di apa yang ingin kita modif gitu intinya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah hijau seperti ini, itu tandanya kita sudah menampilkan list file yang ada di staging area untuk di-commit ke local repository. Nah, setelah itu ada yang namanya perintahnya git reset. Ini akan membatalkan semua file yang masuk ke dalam staging area tadi. Kita bisa seolah kita tuh belum pernah menjalankan git add. Misalnya nih kayak kita lupa nih kalau misalnya di bagian ini tuh kita belum membuat sebuah git itu di dalam file kita bisa berubah git reset. Nah, setelah itu kita ingin mengkonfigurasi identitas. Itu username.name dan username.email biasanya yang harus digunakan. Nah, dengan itu kita perlu memberikan sebuah identitas user yang akan melakukan perubahan pada repository kita dengan menjalankan perintah yaitu git config ini lokal. Nah, kenapa lokal? Karena ini hanya untuk kita. Jika global itu akan membuka gitu. Ya, untuk global untuk seluruhnya gitu. Setelah itu git lokal username user.name jangan pakai dot ya. Terus kita buat data. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita membuat git config local user email, yaitu kita buat saja dengan nama saya geta24s. Kita buat saja dengan email saya geta24s@gmail siswa.pcr.ac.id. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengecek dengan menjalankan perintah git config list. Nah, dengan begini berarti kita sudah mengecek list apa saja yang ada di dalam ini. Setelah itu, setelah semuanya file masuk ke staging area, setelah kita menyimpan perubahan ke local repository tadi yang disebut dengan proses commit. Nah, pertama kita harus membuat perubahan, contohnya di bagian ini saya ingin membuat kategori pengaduan dengan menambahkan
Suruh apa ya? Kayak bintang gitu ya. Nah, ini kan sudah MD. Itu dia, kalau A ini tadi kan, terus kalau M ini modifikasi. Ini kayak diubah satu apa gitu. Nah, setelah itu kita membuat ini. Setelah itu, kita menjalankan git commit modifikasi first commit bagian create bagian view dimana create black ya. Setelah itu kita enter. Nah, saat ini working this directory sudah berhasil diuntitled ataupun neovan. Artinya semua perubahan sudah dicatat di Git. Nah, kita cek dengan status git status. Nah, nih kita tahu nih yang mana aja yang dimodif tadi. Nah, dimodif itu di bagian di search, di view admin, kategori, create.php. Nah, setelah itu untuk melihat rewrite commit yang sudah kita lakukan, jalankan perintah dengan nama git. Nah, rewrite perintah sudah bisa ditampilkan lebih ringkas dengan perintah git online kayak satu persatu gitu. Misalnya kalau kita banyak modifikasi nih, kita lupa di bagian mana ya tadi diubah. Nah, kita bisa ngeceknya dengan git log kayak satu persatu gitu, one line gitu. One line satu persatu gitu. Nah, setelah itu perintah yang digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang dipilih. Yang pertama kita cek ID commit yang diinginkan, itu kita jalankan dengan seperti ini, git log tadi dengan one line, min one, strip one line. Nah, dari atas kita bisa melihat head ini menuju ke master. Nah, itu artinya kita sudah ada yang kita komitkan yang terbaru. Nah, setelah itu kita coba di bagian first commit tadi. Yang memiliki ID cuma satu sih yang saya ubah tadi. Coba aja ini ya. Ini kita buat dengan perintah kita jalankan git check out. Nah, ini nih di bagian research gitu kita modifikasi bla 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 bla. Nah, ini pesannya nih. Nah, setelah
kita menjalankan yang get checkout ID kita tadi, maka seluruh kode akan kembali ke versi saat kita melakukan commit dengan pesan yang awal tadi, pesan yang bagian ID tadi. Modifikasi, kayak gimana kita modifikasinya gitu, kayak mengarahkan yang pengen kita lihat kembali yang sudah kita ubah tadi gitu. Nah, itu kita bisa melihat di sini nih. Di kalian di kolom di bagian ini. Setelah itu kita cek lagi di status. Nah, perubahan yang dilakukan di mode ini tidak akan tercatat di branch manapun, kecuali kita membuat branch baru di sini. Setelah itu, untuk kembali ke commit terakhir, kita cukup menjalankan perintah dengan git checkout master. Nah, dia bakal kayak berubah ke tempat yang tadi. Nah, setelah itu passing data ke view. Nah, passing data ini saya tadi sudah membuat ini ada view-nya itu di bagian admin. Saya sudah membuat create ini untuk menambahkan data. Terus edit ini kita bisa admin bisa mengedit data warganya atau guest. Terus indeksnya ini tampilan di bagian tampilan untuk yang tampilan tabel data-datanya, dan show ini kita bisa melihat detailnya gitu. Nah, kita bisa membuat di sini dengan contohnya ini saya membuat PHP artisan Mac controller. Misalnya tadi kayak create admin resource. Ini kayak kita membuat sebuah view gitu ya. Kita menggunakan perintah itu saja. Nah, setelah itu di bagian roots ini kita kayak jangan lupa mengimpor hal yang ingin kita tampilkan gitu. Ini contohnya nih, kan di bagian admin nih, terus ada di kategori sininya, kita sudah mengimpor nih kategori tadi. Caranya impor kayak klik ini, terus import kelas ini kayak import dari kayak kategori pengaduan controller itu kita import ke roots-nya tadi. Nah, setelah itu kita kayak mengirim view ini ke controllernya itu kayak contohnya kita bisa melihat di bagian ini contohnya ada nama SLARI prioritas. Terus di bagian indeks ada tampilan semuanya itu ID, nama, SLA prioritas aksi. Nah, ini adalah saya tambahkan sebuah root
pembuatan tambah kategori gitu di show ID tambah salah hari prioritas seperti ini sih. Ini kayak menggunakan cetak data ya. Sini ada kategorinya, nama, indeks, nama grid. Nah, setelah itu saya akan menampilkan semua dan untuk nama project saya tadi, terus di mananya dan di bagian mana gitu. Terus ini aja. Nah, pada bagian ini saya hanya membuat sebuah tampilan data saja, data warga tadi yang telah diinputkan oleh bagian website Quest. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah kategori, contohnya nih saya membuat namanya itu Lido Hadiansyah. Waktu salah harinya itu sekitar 3 hari ya. Nah, di sini kayak prioritas dia tinggi. Nah, kita simpan. Nah, maka akan memunculkan data sebuah pesan kategori berhasil ditambahkan. Setelah itu di sini admin bisa melihat detail. Setelah itu bisa mengedit data warganya dan juga admin bisa menghapus. Menghapus contohnya ini. Hapus, maka kategori berhasil dihapus. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.